puasanya itu 280 kalau puasa gitu kalau pagi. Terus kalau misalkan jam segini nih udah makan udah apa 300 pasti. Makanya kalau habis makan kalau bisa sejam ini dulu deh gitu, jangan tidur. Soalnya diabetes itu bisa nyerang siapa aja, nggak harus genetik gitu. Berarti tepatnya tuh kapan tuh Bang? Udah berapa Waktu tahun? tepatnya di bulan Ramadan kemarin. Ramadan kemarin. Tapi sepertinya aku udah kena diabetes itu sebelum Ramadan sebenarnya udah ada diabetes, cuma karena dilepas gitu pikiran akhirnya ya tetap sehat gitu, cuma gampang lemes. Jadi aktivitas cuma 1-2 jam lari-lari itu pasti langsung capek, langsung lemes gitu. Dia kata dokter sih diabetes itu harus gerak, harus harus olahraga tapi nggak capek banget, nggak boleh kecapean banget, tetap harus ngontrol gitu. Cuma pas kepikiran nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, makin kurus malah. Jadi seminggu ini aku tuh kayak gini ngapain gue jadi kayak ngehambat nikmat ya, kayak aku suka nasi gitu, nggak bisa gitu kalau nggak makan nasi itu. Sekarang makan aja, kalau malam lapar makan nih, mau mie makan gitu kan, harusnya enggak, tapi malah gemukan. Kemarin waktu dijaga pola makan gitu, puasa siang hari makan apa gitu, nggak banyak makan gula, malah saya kurus banget. Sekarang dibebasin, bodoh, obat dokter saya minum, obat herbal saya minum, terus nggak dipantrang gitu, dibebasin aja. Alhamdulillah agak fresh. Kemarin pucat banget muka kan. Kapan ini diabetes tipe berapa dan golongannya apa? Diabetes kering sih, tapi kalau tipe 1-2 nya saya kurang tahu. Diabetes kering, jadi kalau diabetes kering itu kalau luka cepat sembuh masih gitu. Kalau diabetes basah kan kalau luka malah jadi ngejala kayak gitu. Turun berapa kilo sih Kak? 30 kilo dalam waktu dari Ramadan itu aja, berarti 4 bulan. Dari awalnya tuh berapa kilo? Dari awal 85 apa 90, sekarang 60 apa 55 gitu, kadang-kadang naik turun sih. Parah banget. Seabang ini nih badanku tadinya gede gitu. Nah Bang, dari yang ini alami kemarin tuh terapi kesehatan yang sementara abang lakukan seperti apa? Terapi apa? Paling kalau sore kalau pagi ya habis sholat jalan-jalan naik tangga, turun tangga aja dulu gitu. Terus ya biasa ngurus hewan di rumah gitu kan, bantuin temen-temen yang ngurus. Terus kalau sore kadang-kadang main bola, lari-lari dikit lah, main bola sama anak-anak tuh. Pengobatan rutin itu nggak ada rumah sakit? Obat ya? Konsumsi obat ada, konsumsi obat pagi sore dari dokter. Terus konsumsi jamu juga, herbal gitu, godokan kayak gitu. Terus ada jamu yang dilulurnya, yang digosok. Saya nggak tahu sih jamunya itu apa aja gitu, cuma rempah. Kan Kak, dokter kan pasti mengajukan suntik insulin, kenapa kamu nggak mau? Saya takut jarum kayak. Jadi saya tuh takut banget sama jarum. Jadi kalau misalkan dicek diabetesnya udah yang cepet, takut banget. Jadi bukannya nggak mau disuntik insulin, cuma ya fobia jarum gitu. Ini mendingan ntar deh nalan undur kayak gitu kan, kata nalan obat apaan gitu, mendingan gitu deh daripada disuntik mah gitu. Bang Panji, ini kan diabetes itu kan bisa dibilang harus dikontrol terus Kak. Abang sendiri kan harus minum obat lah, atau baik itu dari dokter ataupun herbal. Capek nggak sih Bang? Enggak sih, pas juga aku divonis katanya harus minum obat setiap hari. Sekarang aku mikir gini, emang manusia nggak pernah sakit ya? Kan pasti kan, gitu kan? Ya tiap hari minum obat, anggap aja minum vitamin gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, walaupun seumur hidup harus minum obat, ya pasti orang hidup pasti minum obat, nggak mungkin enggak. Pasti kan ada flu, siapa sih yang nggak pernah flu gitu. Cek terakhir kapan? Kemarin sih Berapa? Mana? 300. Tidak juga ya. 300. Normalnya itu kalau puasanya itu 280. Kalau puasa gitu kalau pagi. Terus kalau misalkan jam segini nih udah makan udah apa 300 pasti. Bawa nggak sih Mak alat cek? Enggak ya? Kak Panji, maksudnya kamu pernah nggak sih maksudnya sampai pingsan atau pas lagi nanganin dokter? Enggak pernah. Jatuh atau enggak pernah? Enggak pernah. Dengan kondisi kesehatan seperti ini nggak mengganggu aktivitas Bang Panji? Lumayan sih ngeganggu. Karena kemarin aku sempat ngerjain program kan, I Love Indonesia dulu. Cuma
ya itu harus yang bener-bener fisik lah. Kalau misalkan kita ngerjain program outdoor, wah nggak kuat. Ternyata sampai tidur di batu. Waktu nyetek gitu kan, gitu. Lo kok tidur? Sakit gue om, gue bilang. Udah akhirnya mundur cabut dari program karena nggak maksimal. Ular-ularnya gimana? Kalau ular aman om, kalau ular aman karena nggak cuma Panji yang rawat, ada beberapa kiper yang emang kita jadi keluarga juga di Black Horse yang ngurus juga, bantu gitu. Jadi kalaupun Panjinya sakit juga temen-temen semangatnya 45 masih Nggak worry lah berarti bang ya, ninggalin apa namanya anak-anak lah gitu nggak? Iya. Nggak worry berarti ya. Iya. Tapi untuk sekarang nggak bisa dulu syuting ke alam bebas gitu untuk aktivitas yang lebih menguras. Iya, yang terlalu berat enggak, kayak naik gunung yang emang treknya jauh kayak gitu enggak, paling ya rescue kalau ada bantu damkar atau apa gitu. Ada karena kan yayasan juga, ada telepon dari masyarakat atau gimana ya, edukasi dekat-dekat situ gitu. Atau di rumah itu paling bikin vlog. Sisanya banyak istirahat. Pak Panji, maksudnya sebelum kamu di usia muda yang kena penyakit ini nggak sih, maksudnya Usianya berapa? takut 33 32 anak masih kecil-kecil masih ada rasa ketakutan nggak sih kalau misalnya nanti amit-amit ya? Ada sih teh, makanya itu yang bikin aku ngedrop banget. Jadi kalau kemarin ke dokter Gaby kan, ke psikiater, aku tanya Sampai dok, ke psikiater juga? iya, karena anxiety ya, nah itu kena serangan cemas gitu, Kecemasan dan berlebihan. Kata dokter Gaby ada faktor kurusnya itu bukan dari diabetes tapi dari pikiran, dari banyak yang aku pikirin. Jadi udah kalau sekarang bismillah aja lah gitu, tawakal aja udah. Toh juga masih ada yang banyak orang ya sakitnya lebih parah dari Panji kan. Nah kak, untuk menghadapi ketakutan itu biasanya Bang Panji ngapain? Ngelakuin apa biar hilang? Dilawan sih ya, Gitu. dilawan sih. Jadi kalau misalkan kayak kadang-kadang kan kita berpikir yang gitu belum tentu kayak gitu, terus kita dilawan aja. Kayak tadi kan, gua harus minum obat ya setiap hari selama gua hidup, kalau enggak minum jamu atau apa. Tapi dipikirin lagi, lawanin lagi aja ya pikiran sendiri kan. Orang juga pasti minum obat, namanya juga orang hidup, nggak mungkin nggak minum obat kayak gitu. Jadi aku lawan gitu. Jadi misalkan kalau makan nasi, diabetes gue naik nih, wah mati dah gue cepet nih. Jadi bikinnya makan nasi mati, nggak makan nasi mati, udahlah sama aja gitu. Kayak ngerokok mati, ya ngerokok juga mati gitu, sama ya. Jadi sebodoh amatan lah gitu digituin. Soalnya kalau di skip gitu, oh iya ya, makan nasi diabetes gue naik nih, jadi naik gitu. Jadi positif sekarang lebih kayak Pola ya udah hidupnya lebih baik sekarang ya berarti. Kenapa? Pola hidupnya sekarang udah lebih sehat berarti. Iya, lebih sehat, lebih ditata juga teh masih. Cuma walaupun sebodoh amatan, cuma tetap masih ngontrol gitu ya. Soalnya udah, waduh gitu, ada penyakit ternyata gitu. Tapi nggak ada komplikasi penyakit lain, cuma diabetes doang kan? Enggak. Seharusnya sih aku tuh dari dulu tuh udah sering kena penyakit karena udah nggak punya empedu dari kecil. Boleh nggak diliatin? Boleh bang. Nih, jadi itu, aku tuh dari kecil udah ada kayak operasi kecelakaan dari SMP kelas 1 itu udah diangkat ini kandung empeduku. Kecelakaan teh, pecah. Jadi liverku setengah itu dicopot, sama empedunya itu diangkat. Kan liver ada 2, nah itu dipotong setengah gitu, diangkat. Jadi aku cuma punya liver setengah, udah, dan tanpa kandung empedu. Jadi kalaupun ngerokok tuh kayak tadi, itu kan dari SMA aku udah ngerokok, harusnya udah ngejengkang dari dulu kalau mau ngomongin ke situ mah. Terus apa ya, pun kan pernah minum alkohol juga gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah stop gitu. Itu juga alhamdulillah nggak sampai kenapa-napa gitu, nggak sampai nggak sampai sakit gimana gitu, paling tipes lah gitu sakit. Nah ini diabetes, dokter sampai bilang harusnya lu tuh kalau 300 itu disuntik insulin dan lu harus dirawat, katanya rawat inap. Ini pucat doang muka. Jadi nggak tahu saya juga gitu. Terus dipen kaki. Ini dari 2007 saya dipen, saya nggak lepas. Masih ada.
kecelakaan juga. kecelakaan juga. Ini nggak dilepas, harusnya kan dilepas 4 tahun. Ini udah lebih dari 4 tahun berarti kalau dari 2007. Itu kecelakaannya gara-gara apa bang kalau misalnya Motor. tahu? Trek-trekan gitu. Naik motor bandel. Waduh. Nah, itu ya maksudnya bersyukurnya teh dengan kekurangan badan gitu, tapi masih Allah kasih kesehatan, masih terus kuat gitu. Itu juga nggak ngerti. Padahal harusnya kan pincang, jalan aku normal. Gitu. Terus yang lebih bersyukur lagi saya gigi tidak ada bolong. Enggak, itu yang lagi digigit ular. Nah itu gimana tuh Itu bang? ada program, maksudnya apa kata dokter ada jaringan yang Ini udah nekrosis teh. Kemarin itu Udah di apa, Bang? Nekrosis itu udah busuk. Ah, Iya, udah busuk. Dia segini udah hitam. Ada kok itu di video. Sampai kelihatan benyenyenya di channelku di YouTube. Itu ini nih, ini bulu-bulu ini udah nggak ada. Gimana sih kalau orang kena bakar? Kan harusnya kan walaupun ini ngebentuk kecil dia. Ini kulitnya tumbuh lagi kayak ular ganti kulit jadi. Itu dokter sampai bingung. Itu harusnya gue potong loh katanya. Minor itu operasi minor katanya, dilepas dulu katanya. iya sampai busuk ya? Iya. Harusnya diamputasi. Harusnya diamputasi. Terus tiba-tiba dia ngeri ngitem gitu. Terus aku potekin. Loh, kok balik lagi kulitnya? Kan harusnya luka bakar ya? Gitu, nggak kayak gini gitu. Cuma ini kalau bengkoknya lagi di terapi gini aja sih. Biar lurus lagi. Karena nih digigitnya di sini tuh. Ada bekasnya kan tuh. Masuk ke tulang. dalam ya Kak? Dikunyah, harus dikunyah gini. Ini kan hitam habis ini nih. Itu yang gigit kemarin ular apa pun? King Cobra. King Cobra. Yang itu ini. Bukan resiwan. King Cobra resiwan, ngigit ngulungin. Itu lagi ngapain sih Kak? Tadi mau masukin ke wadah, ke karung, Oke. balik Ngaplok. nyaplok. Tapi mungkin dari penjelasan dari dokternya bisa kembali lagi seperti itu. Ada penjelasan secara Dokternya juga bingung. Ini ada apanya katanya? Iya. Digigit ular kobra aja masih sehat, apalagi diabetes. Enggak gitu lah. Kak, itu Tapi takut sama jarum, bro. Dia bisa kan? King Cobra-nya ada bisa. Dia nggak berjalan sampai kan maksudnya di Indonesia kan jarang banget pas punya suntikan untuk Iya, serum. serum. Enggak menjalan. Wallahu alam sih ya. Aku juga nggak pernah belajar ilmu apapun, maksudnya kecuali mempelajari perilaku ular. Kalau sisanya sih beliau lah sudah. Saya mah gitu, maksudnya ya beliau lindungi lah. Lamun kata orang Sunda mah katang tayungan ku Allah. Iya. Anu kemarin kan sempat baca juga atau putih di Instagram katanya infonya Bang Panji jatuh sakitnya yang habis digigit itu. Berarti nggak bener berarti ya? Enggak. Sembuh udah. Kalau ini mah kena diabetes bener sakitnya mah. Sakitnya karena kena diabetes. Sama pikiran. Oke. Karena ini gigitan yang keberapa? Maksudnya pertama kali gak di Enggak, sering banget teh. Banyak banget sih Tapi yang paling digigit parah- buaya tuh. buaya. Papanya semuanya aja udah digigit. Wah, gigit buaya. Badan mah udah nggak caranya. Badan mah udah nggak ada yang mulus. Udah minus. Iya banyak. Udah jatuh, digigit ular, digigit buaya, digigit apa? Digigit menti juga. Berarti dalam artian Winda mau gigit enggak? Oh, enggak. sekarang lebih bersyukur maksudnya dikasih kesempatan. Alhamdulillah ya. Dua kali ya. Iya, udah bener. Berkali-kali teh. Berkali-kali. Bukan 2 kali lagi. Alhamdulillah Allah baik banget ke Panji ya, ke semua ya. Beliau luar biasa lah sudah. Saya mengidolakannya lah. Ya maksudnya kalau nggak ada beliau ya udah nggak tahu bagaimana gitu. Berapa kali hampir naas kan gitu. Tapi ya ketolong terus dan selamat terus. Ya sekarang kalau misalkan hoki masa iya berturut-turut sih gitu kan. Ya alhamdulillah disyukuri gitu. Tapi ya sempat heran juga nggak sih Bang, maksudnya bisa gini. heran Pak. Tapi kan kalau dipikirin malah linglung Pak. Makanya udahlah disyukuri aja, alhamdulillah. Kalau soal sakit kita doanya aja dari semua biar pulih lagi, biar diabetesnya ya kalau sembuh sih kayaknya mustahil ya, soalnya kan itu mah emang udah katanya penyakit susah sembuh. Terus setidaknya bisa gemuk lagi lah, karena banyak teman-teman yang diabetes badannya bisa
pulih lagi gitu. Ini udah mulai agak ada pipi lagi. Mungkin untuk syukurnya gimana sih ya? Karena kan kemarin-kemarin juga bisa dibilang dapat rentetan mukjizat juga itu, dikasih keselamatan berkali-kali gitu. Mungkin tadi kan bilang Hijrah sih Om, sekarang hijrah ya. hijrah. Saya lebih banyak kayak ibadah sih ya, lebih ke punten sholat, bersyukurnya sih gitu, lebih ke ngerubah perilaku yang tadinya mungkin banyak masih kereteg lah kalau kata orang Sunda apa, lebih soft lagi gitu, mungkin ya lebih banyak hamdalah lah, alhamdulillah gitu. Kadang-kadang kan kita lupa ya gitu. Itu aja sih kalau. Mulai hijrahnya dari kapan? Hah? Mulai hijrah dari kapan? Udah hampir setahun ini sih hijrah mah. Jadi Islamnya Islam gitu sekarang mas, kan KTP. Insya Allah. Ikut kajian sama Enggak ada, paling di YouTube gitu aja. nggak sama artis-artis atau Enggak, saya ada guru juga di dekat rumah, ada guru ngaji saya dari kecil, dan saya kan nggak pindah-pindah. Jadi belajarnya sama ustadz di sana aja, sama kiai-kiai di sana.